kimia, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Sekarang mari kita bahas satu persatu secara singkat dan mudah dipahami. Pertama, hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini menyatakan bahwa massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Tidak ada suatu zat yang hilang, hanya berubah bentuk atau berpindah. Contohnya, ketika kita membakar kayu. Saat membakar kayu, massa abu, asap, dan gas sama dengan massa kayu dan oksigen sebelumnya. Walau bentuknya berubah, jumlah total massanya tetap. Kedua, hukum perbandingan tetap oleh Joseph Proust. Hukum ini berbunyi, suatu senyawa selalu mengandung unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Misalnya, air atau H2O selalu terdiri dari hidrogen dan oksigen dengan perbandingan yang sama. Dari manapun airnya diambil, dari laut, dari gunung, atau air hujan, perbandingan massa hidrogen dan oksigennya selalu sama, yaitu 1:8. Contoh lainnya juga seperti gula. Gula yang di pabrik maupun gula di rumah tetap memiliki perbandingan atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang sama. Penyebabnya sama, manis karena komposisi atomnya tetap. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Hukum ini berbunyi, jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur yang tetap bereaksi dengan massa tetap unsur lainnya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, karbon dan oksigen dapat membentuk dua senyawa, yaitu CO atau karbon monoksida dan CO2 atau karbon oksida. CO karbon monoksida misalnya 12 gram karbon bereaksi dengan 16 gram oksigen. CO2 atau karbon dioksida hasilkan 12 gram karbon bereaksi dengan 32 gram oksigen. Perbandingannya yaitu 16:32 atau secara sederhana 1:2. Itu adalah bilangan bulat sederhana. Keempat, hukum Gay-Lussac atau hukum volume gas. Bunyinya, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksinya mempunyai perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, hidrogen dan oksigen membentuk air, di mana reaksinya 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O dengan perbandingan volume 2:1. Yang kelima, contoh kasus lainnya dari hukum Gay-Lussac dalam pembuatan air raksa atau balon gas hidrogen. Volume gas yang bereaksi selalu mengikuti pola sederhana, sehingga perhitungannya lebih mudah dilakukan. Yang kelima adalah hukum Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang sama mengandung jumlah partikel atau molekul yang sama. Dari hukum inilah muncul konsep mol, yaitu 1 mol sama dengan 6,022 dikali 10⁻23 partikel. Hukum ini menjembatani hubungan antara volume gas, jumlah partikel, dan reaksi kimia. Hal ini mempermudah kita membandingkan jumlah zat dalam bentuk gas. Sekarang penerapan hukum dasar kimia ini dipakai dalam industri makanan, pembuatan obat, pengolahan limbah, hingga perhitungan bahan bakar kendaraan. Semua memerlukan kepastian perbandingan zat. Kesimpulannya yaitu hukum dasar kimia membantu kita memahami reaksi, menghitung zat yang terlibat, serta menyelesaikan kasus dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini penting bukan hanya di kelas tapi juga dalam praktik nyata. Sekarang kita masuk ke contoh soal penerapan hukum dasar kimia, yaitu reaksi antara CaOH2 kali dan HCl. Soalnya yaitu 100 ml larutan CaOH2 kali dengan 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,2 molar. Persamaan reaksinya yaitu CaOH2 kali ditambah HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2O. Tentukan reaksi pembatas, reaksi sisa, dan juga massa CaCl2. Hal yang
sesuai dengan molaritasnya. Volume CaOH 2 kali tadi adalah 100 ml, dikonversi ke liter menjadi 0,1 liter dikali molaritasnya yaitu 0,1 molar, menghasilkan 0,01 mol. Sedangkan untuk HCl, volume larutannya tadi adalah 100 ml, sama 2 dikonversi ke liter menghasilkan 0,1 liter dikali 0,2 molar, menghasilkan 0,2 mol. Selanjutnya kita akan menghitung. Selanjutnya kita akan menentukan reaksi pembatas dari CaOH 2 kali dan 2 HCl. HCl tadi memiliki jumlah mol 0,02. Jika dibagi koefisiennya 2 akan menghasilkan mol 0,01, sama dengan mol CaOH 2 kali, sehingga di sini tidak ditemukan reaksi pembatas karena tidak ditemukan reaksi pembatas maupun reaksi sisa karena sama-sama habis. Untuk hasil dari CaOH 2 kali dan 2 HCl itu menghasilkan CaCl2 ditambah 2H2O. Mol dari CaCl2 itu bisa didapatkan dari 0,01 dikali koefisien CaOH 2 kali dibagi koefisien CaCl2 menghasilkan 0,01 mol. Begitu pula dengan 2H2O didapatkan jumlah molnya sama yaitu 0,01. Selanjutnya yaitu kita menentukan massa dari CaCl2. Pertama yang kita lakukan adalah mencari MR dari CaCl2. MR Ca yaitu 40 ditambah MR Cl2 yaitu 35 dikali 5 35,5 dikali 2 menghasilkan 40 ditambah 35,5 menghasilkan 111 MR nya. Untuk mencari massa dari CaCl2 kita menggunakan rumus MR dikali mol. Diketahui tadi MR dari CaCl2 adalah 111 sedangkan molnya adalah 0,01. 111 dikali 0,01 sama dengan 1,11 gram. Jadi kesimpulannya yang pertama itu di penentuan pertama reaksi pembatas tidak ada reaksi pembatas karena reaksinya semua habis. Reaksi sisa juga tidak ada karena semuanya habis. Dan untuk massa CaCl2 didapatkan 1,11 gram. Oke, itu tadi pembahasan tentang hukum dasar kimia dan contohnya dalam reaksi CaOH 2 kali dengan HCl. Semoga video ini membantu teman-teman memahami konsep hukumnya sekaligus cara menghitung reaksi kimia sederhana. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.